Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma Mas Rika berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, berhasil diperistri, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma berhasil mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan dan kedudukan itu. Banyak pengen dapat kedudukan, jadi anggota dewan, kampanye sana sini, teriak saudara-saudara, kalau saya terpilih nanti saudara-saudara, belusukan kemana-mana minta dukungan, bahkan duit miliaran dikeluarkan, foto dipasang di mana-mana, baliho disebar di mana-mana, sampai fotonya ditempel di pepohonan, dia rela jadi penunggu pohon. Berhasil mendapatkan jabatan, terpilih sebagai anggota dewan, tapi nggak bisa menikmati kedudukan itu, baru 3 bulan kena kasus korupsi, masuk penjara. Maka sekali lagi maaf, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Memiliki kalau nggak bisa menikmati percuma. Memiliki televisi lebar banget 2500 in, tapi nggak bisa menikmati karena mata beleen terus. Mending televisi kecil-kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa menelengi. Betul? Memiliki kursi harganya 2 miliar tapi bokongnya pelentingan udunen, pelentingan udunen, pelentingan udunen. Percuma kursi mahal. Mending kursi dari bambu, pakunya pating serongat itu diduduki kecantol sampai berdarah-darah tapi sehat. Bu, percuma Bu, ibu punya suami ganteng, tampan, gentleman, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune, tapi anyang-anyangan terus. Lah apa gunanya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Paham? Ya Allah. Hoi. Ya Allah ya. Lah. Iya. Nggak nyumbang cerewet. Gini sayang, gini. Lah emang aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain jauh-jauh tak datengin kemari? Demi kamu sayang. Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, rungok keter kenter. Gini. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah. Lah di antara syarat bahagia itu jangan lupa sehat. Loh sehat itu penting. Ayo coba sampean pilih mana? Jadi orang kaya raya tapi sakit-sakitan, sama miskin tapi sehat. Pilih mana? Kaya sehat. Subhanallah, orang sekian banyak kok budek semua. Pilihannya nggak ada itu. Pilihannya itu 1 kaya sakit-sakitan, 2 miskin sehat. Pilih mana? Ora nono kuwi. Yes. Tak kasih tahu. Pilih sehat walaupun miskin daripada kaya sakit-sakitan. Duh, sampean sementara miskin tapi sehat, mau kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa sungguh-sungguh, ada harapan kok suatu ketika berubah jadi kaya. Amin apa wong mau nggak dipilih kok amin amin.
Loh sekarang sampean kaya tapi sakit-sakitan, maaf, duitmu ndak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Betul? Betul apa mau ora dipilih kaya. Yang ngono kuwi sing gare ya ora sugih yang ngono kuwi. Lu sehat itu penting. Coba Mas, sampean Mas punya istri cantik banget, ayu kemrusu, keboy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol sema kebelenok kemontok kementak mentak kemolak kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng. Tapi istrimu sakit-sakiten, ayo dikeloni nang kumat mengine. Ngik 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 ngik, gek tidure ngorok pisan, krok krok, ngik ngik krok krok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Percuma. Sama dong Bu, ibu punya suami ganteng gagah tapi sakit-sakiten, ayo wong lanang diobat abetke kok meneng wae. Wis dioncat-ancitke kok ora ana sing ngungkil-ungkil iki. Bingung sampean, iki urip apa mati wong iki. Mending bojomu ora pati bagus ning sehat. Lho, lumayan kena dienggo seret-seretan. Loh, sehat itu penting. Sehat itu sangat berharga sehingga kita diperintah memohon kepada Allah agar dikaruniai kesehatan. Kenapa? Meskipun iman kuat, iman hebat, kalau nggak sehat, agama nggak bisa sempurna, ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, ya nggak bisa sholat dengan sempurna. Sholat berdiri nggak mampu. Duit banyak tapi nggak sehat, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji. Ini didengerin apa enggak ya? Aku merasakan sesuatu. Kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi, bukannya dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang wajah aku. Ada yang dari tadi itu menteleng, terus ada orangnya sekarang pakai jilbab warna pink. Itu kayaknya lagi membayangkan sesuatu. Ya Allah. Ibu bapak, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Ya wes gak ngerti ya wis pokoknya yes ngono nyonge wes seneng. Kenapa orang sakit? Karena 5 hal ini nggak balance, 5 hal ini nggak imbang. Yang paling sering dilupakan orang itu spiritual, padahal itu faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi, dijamin nggak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat. Pokok kebutuhan batiniah, kebutuhan spiritual tercukupi. Sholatnya bener, zikirnya cukup, baca Qur'annya cukup, sedekahnya cukup, ngajinya rajin, dengan siapapun rukun, dijamin sehat walafiat, dijamin nggak bakal sakit-sakitan. Kenapa? Ukurannya kok batin. Sebab gini, orang sakit apapun kalau hatinya nggak disembuhkan dulu nggak mungkin bisa sembuh. Karena 75% penyakit itu sumbernya dari hati. Halo? Lo penyakit karena gen keturunan itu cuma 10%. Penyakit karena makanan itu cuma 15%. Penyakit karena hati, karena pikiran 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena turunan, bukan karena makanan, tapi karena terlalu banyak pikiran. Maka saya nggak pernah ngelihat ada orang gila kok sakit, orang gila kok batuk, ini nggak pernah. Wong gendeng itu sehat, padahal kodanan, keleleran, dirubung laler, sehat-sehat, bersin aja ndak. Orang gendeng-gendeng itu loh. Kemarin waktu COVID merajalela, orang gendeng itu satu pun nggak ada yang terpapar COVID-19, aman. Makanya sampean kalau pengen sehat silahkan gendeng. Loh kenapa? Ya karena kebanyakan pikiran gitu loh. Halo? Dilanjut apa enggak ini? Faktor keturunan cuma 10%. Jadi jangan takut berlebihan. Kadang mau ambil menantu saja gagal. Kenapa? Karena bapaknya dianggap punya penyakit keturunan. Diprovokasi tetangga, kalau bisa dibatalkan, jangan ngambil menantu anak itu. Apa nggak denger itu bapaknya kencing manis, anaknya pasti kencing kecut itu. Enggak, kemungkinan cuma 10% itu nularnya.
Ada orang tua yang katanya punya penyakit keturunan, anaknya 10, paling yang kena penyakit cuma 1-2, yang 8 aman kok. Makanya masyarakat nggak boleh mengucilkan, apalagi membenci, dosa besar. Bayangkan andaikan yang punya penyakit keturunan itu Rika, apa keluarganya Rika? Ayo kepriwe perasaan Rika? Ya nyonge gelalah. Orang apa orang kepenak. Halo, penyakit karena makanan 15%. Maka kalau sakit yang katanya harus tarak, harus ini ada pantangan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting 1, halalan toyiban, 2, jangan berlebihan. Nggak apa-apa. Kasihan orang udah sakit pengen makan ini nggak boleh, pengen makan itu nggak boleh, malah ngenes, ya itu yang bikin cepet mati. Nggak apa-apa, jangan dilarang, yang penting 1, halal, 2, jangan berlebihan, 3, habis makan nggak usah periksa. Konangan kok nggak periksa. Halo, kadang kasihan ada orang itu diundang prasmanan, makanan semuanya tersedia, menu tersedia, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya, kasihan ke istrinya galak kaya asumana kayak. Mau ngambil sate jangan itu, mau ngambil lagi itu juga nggak boleh, akhirnya delongap gari urip matane tok. Dulu waktu muda nggak punya duit, mau beli nggak bisa, sekarang ada makan gratis dilarang. Jangan dilarang Bu, kalau bapaknya sakit kayak gitu, apalagi udah sepuh, butuh gizi, butuh vitamin, yang penting tidak berlebihan gitu loh. Akhirnya suaminya takut, diajak makan, yo Mbah ini ada nasi Mbah, dikit ae, minta sop Mbah ya, duduke wae, tak ambilin sate Mbah ini empuk sate Tegal, sunduke wae. Kapan nikmate urip model ngono? Yang banyak penyakit itu karena pikiran, terlalu banyak pikiran. Makanya disurvei seluruh dunia, laki-laki sama perempuan itu rata-rata matinya lebih cepat laki-laki. Ini bapak-bapak siap-siap agak cepat mati itu Pak. Kenapa? Ya karena laki-laki itu terlalu banyak pikiran. Wong lanang niku ngomong apa mikir wae ora pati ngomong. Lah wong wadon ngomong wae ora pati mikir. Lah kebanyakan pikiran itu bikin sakit. Kalau kebanyakan ngomong nggak masalah, biasa. Misalnya kebanyakan omong kok bikin penyakit, kebanyakan omong itu menjadikan banyak penyakit. Ya penceramah itu udah gering-gering semua. Guru-guru TK itu banyak omongnya, yo gering semua, sakit semua. Nggak ada apa-apa kalau banyak ngomong. Tapi kalau banyak pikiran itu yang bikin sakit. Gitu loh Bu. Nah laki-laki itu kan banyak mikir, ke pasar. Terus istrinya kok pegang-pegang baju, mikir wong lanang. Kok pegang baju, diajak pergi kemana, lihat rumah bagus, ya rumah itu bagus ya, mikir. Kok ngomong rumah bagus, mikir terus suami. Nah kalau banyak pikiran susah, kalau udah susah saraf kaku, kalau sarafnya kaku penyakit masuk, setelah itu sakit, terus diem, terus mati. Iya memang iya, katanya sadis banget katanya. Kebanyakan suami mati ya karena banyak pikiran itu, gitu loh. Tolong ibu bikin happy. Makanya saya kalau ngaji jamaahnya tak ajak ketawa ketiwi, tak ajak senyum, tak ajak bahagia. Orang itu kalau bahagia senyum sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor penyakit hilang. Tapi kalau orang susah itu sarafnya kaku, penyakit masuk. Makanya dokter di mana-mana itu kalau mau nyontek pasiennya dibikin kendor dulu sarafnya. Kalau sarafnya masih kaku, nggak mau nyontek dia. Makanya dokter mau nyontek nggak castus, coblos, ndak. Dibikin kendor dulu sarafnya, diajak ngobrol. Rumahnya mana Bu? Sumpyo Pak Dokter, sambil diisik-isik bokongnya itu. Nggak langsung coblos, diisik-isik bokongnya. Lah ini
bokong diisik-isik kok malah diciut kayak nyut, masih kaku ini. Ndak mungkin itu dicus, diajak ngobrol dulu. Sumpio sebelah mana bu? Itu loh sebelahnya lampu merah. Masih kaku, belum dicubles, belum disontek. Terus ditanya, ibu anaknya berapa? 7 pak dokter. Loh kok banyak? Iya pak dokter. Hihi, cus. Orang dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihi. Karena orang kalau ketawa hatinya seneng, kalau hatinya seneng sarafnya kendor, kalau sarafnya kendor bokongnya empuk. Cublesannya enak, cus, obatnya masuk, roto dadi tombok. Orang nyaprut cemberut susah, sarafnya kaku, kalau sarafnya kaku bokongnya atos. Ya cublesannya alot. Kadang dokter pakai tangan 2, kretek, obatnya ndak masuk, cuma bokongnya aja yang mentol. Ndak sembuh-sembuh lah, kata dokter, ini ilmunya dokter. Manusia itu sarafnya kendor apa kaku, itu tandanya di bokong. Ayo titenono. Perempuannya wong wadon ini kapan lemu kae kok guyu bokongnya rak mau obat mabit ngene. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh sarape kendor gitu. Maka sekali lagi kalau pengen sehat ibu, hati rumahmu mana? Nanti tak ampiri, tak ceritani sendiri. Hidup ini dibikin bahagia gitu loh, nggih. Jadi hidup ini yang ada adalah seneng sama seneng banget. Kalau orang-orang bilang hidup ini ada seneng ada susah, biarin itu prinsip mereka. Tapi kita punya prinsip hidup memang ada 2, tapi bukan seneng sama susah. Yang ada adalah seneng sama seneng banget. Setuju? Kalau orang bilang hidup itu ada enak ada enggak enak, biarin itu prinsip mereka. Kita punya prinsip hidup itu ada 2, enak sama enak banget. Setuju? Hadapi dengan senyuman. The power of smile, the power of mind and the power of heart. Aku ya orang ngerti artinya ini apa ini. Loh, jangan remehkan senyum. Ternyata senyum itu setidaknya mempunyai 4 kekuatan. 1, bukti bersyukur. Orang kalau bersyukur hatinya seneng bahagia, bibir menyunggingkan senyum. Padahal kalau bersyukur nikmat selalu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka senyum itu menambah kenikmatan. Karena senyum itu bukti bersyukur. Kalau bersyukur ditambah kenikmatannya sama Allah. 2, senyum itu rasa optimisme. Orang senyum itu orang optimis menjalani hidup, dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Optimis aku bisa, optimis bahwa Andon Jaya Sumpio ini akan maju pesat, akan berkembang, akan maslahah, akan barokah. Itu orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu orang-orang yang optimis. Yakin aku bisa ziarah Mekah Madinah, optimis aku. Itu orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh, ziarah ke Haramain. Optimis menjalani kehidupan, optimis aku bisa. Lah orang kalau pesimis rata-rata gagal. Kegagalan itu diantara faktor penyebab utamanya yang karena pesimis orangnya. Nek kaya nyongeng ngene iki ora bakal bisa. Lu ngareng Mekah Madinah. Duit ngapa sing digawe? Nganti mati ora bakal iso tekan Mekah Madinah. Karena dia pesimis. Kaya nyongeng ngene iki. Ora bakal iso, ya ora iso tenan. Maka kalau saya jujur maaf, saya menjalani hidup itu selalu optimis. Kayak gini aku optimis, pasti aku akan dapat duit. Optimis, yakin dapat tambahan duit. Aku selalu optimis, makanya selalu dapat karena aku optimis. Loh hidup kok pesimis, rugi. Ya pengalaman pribadi, maaf ya ini sekedar cerita tahaddusan bin ni'mah. Anak-anak yang ikut di kami, di pesantren kami itu semuanya free, bebas biaya, gratis semuanya. Mulai makan, kitab, seragam, sekolah, SPP semuanya gratis, nggak ada yang bayar.
Nah dulu ketika anak-anak masih puluhan, 50, 60, 70, ya kita sempat berpikir ini nanti kalau anak-anak tambah banyak gimana ya, tapi bismillah saya tetap optimis karena saya yakin anak-anak punya jatah rezeki sendiri. Ternyata sekarang jumlah mereka udah sampai ribuan, hampir 3000. Ya biasa, hidup semua kok, dan tetap gratis. Kenapa? Saya berpikir pendidikan yang bermutu dan berkualitas bukan hanya haknya orang-orang kaya saja, orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Lah karena mohon maaf sementara ini sekolah-sekolah yang katanya favorit, sekolah-sekolah unggulan itu hanya bisa dimasuki oleh anaknya orang-orang kaya, karena untuk bisa masuk ke sekolah itu bayarnya mahal, betul? Sedangkan anaknya orang-orang melarat kayak yang di hadapan saya yang nggak diterima kok di sekolah favorit itu. Akhirnya apa? Yang pinter makin pinter, yang on tambah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin aneh. Itu ada sekolahan katanya unggulan, favorit, standar internasional, tapi yang diterima masuk di sekolah itu hanya anaknya orang-orang kaya. Katanya pendidikan itu hak setiap warga negara, katanya pendidikan untuk mencerdaskan semua warga negara. Tapi kenapa yang anaknya orang miskin kok nggak diterima? Ayo, makanya sekarang Pak Presiden ini bikin program sekolah rakyat khusus untuk anaknya wong melarat-melarat. Kapan ono anak wong sugih melu sekolah ning kono kuwalat donya akhirat. Duh, aneh sekolah unggulan itu aneh menurut saya. Tujuan dibangun sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa, minterke bocah sing bodoh. Lah sing diterima meng anak wong sugih sing pinter-pinter. Lah sing bodoh-bodoh ora diterima. Aneh, padha karo bangunan rumah sakit, begitu bangunan jadi dikasih tulisan rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Wong tujuan dibangun rumah sakit untuk menyehatkan yang sakit, tujuan dibangun sekolahan untuk meminterkan anak-anak yang bodoh. Lah ini yang bodoh, yang miskin kok nggak diterima. Aneh itu sekolahan, nggak setuju ya. Kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, mengangkat SDM masyarakat yang masih ketinggalan, harusnya sekolahan-sekolahan unggulan itu sasarannya di pelosok-pelosok warga yang SDM-nya masih rendah, untuk mengejar ketertinggalan dari yang di kota yang sudah pinter-pinter itu. Oh no, nyandak kok. Demikian pula bantuan perekonomian, kalau memang untuk mengentaskan kemiskinan, mengangkat perekonomian rakyat, sasaran dari bantuan-bantuan ekonomi ya ke pelosok-pelosok warga-warga yang benar-benar miskin. Ini malah dikuasai sama konglomerat itu. Kadang-kadang ada pejabat-pejabat yang nakal, bantuan yang harusnya untuk rakyat itu nggak sampai rakyat cuma dikasih BLT, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Ada lagi 5 tahun sekali namanya bansos, bantuan supaya oleh suara. Ya akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin, sing sugih tambah sugih, sing kere tambah. Loh nanti kalau ada dana gede ya diembat sama itu yang nggak bertanggung jawab itu, pejabat-pejabat yang nggak genah. Maaf para pejabat kalau bahas korupsi, saya contohnya mesti pejabat karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat, setahu saya. Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada peluangnya, nggak ada kesempatannya. Ini yang pejabat yang nakal. Pejabat yang bagus juga banyak, makanya harus dibersihkan itu yang nakal-nakal. Itu yang menyengsarakan rakyat, itu dihukum seberat-beratnya, dan yang dikorupsi wajib dikembalikan untuk sebesar-besar kemanfaatan rakyat dan masyarakat. Harusnya begitu. Oh no, senenge sing melarat-melarat iki. Lah tuh kan kelihatan kalau sayang banget sama aku. Kasih. Aku tuh nggak nyangka, kan ini udah jam terakhir, udah jam 11. Tak pikir bagian tadi hujan lumayan lebat. Tak pikir, dan aku ceramah kan udah lama, termasuk orang lama lah. Sekarang kan banyak penceramah-penceramah baru. Aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau ternyata jamaahnya sebanyak ini. Aku ngeliat kayak gini tuh, masya Allah, makin sayang aku sama kamu.
I love you semuanya, I love you, I love you semuanya. Sing tuwek ora usah. Gila nih. Padahal ini udah jam malam, tapi ternyata masya Allah luar biasa. Sumbuyuh jenengan tidak bergerak dari tempat ini, masya Allah. Salut saya, salut, bener-bener salut saya. Oke, nah oke, kalau pengen sehat perlu diingat Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi sehatkan dulu batiniah kita. Karena gini loh, cocok ini semboyane bangsa Indonesia yang dituangkan dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah, bangunlah. Nah, ya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, zahiran wa batinan. Ini semakna dengan doa yang paling sering kita baca, itu biasa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia akhirat. Jadi bukan berarti Islam itu anti dunia, salah. Bukan berarti Islam itu hanya fokus pada ibadah mahdhah, akhirat aja, terus nggak boleh ngurusi dunia. Ndak, Islam mengajarkan keseimbangan, ya dunia ya akhirat. Kebahagiaan dunia ini sebagai tangga dan sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Akhirat adalah tujuan utama, dunia ini tujuan antara. Gini ya, dulu zaman Rasulullah pernah ada seseorang itu yang kerjaannya di masjid aja. Dia udah nggak mau kerja, dia nggak ngurusi hiruk pikuknya dunia. Pokok hidupnya itu untuk iktikaf, zikir, sholat, wiridan, iktikaf, zikir, sholat, wiridan, udah nggak mikir dunia dia. Di masjid terus iktikaf, zikir, sholat, wiridan, iktikaf, zikir, sholat, wiridan, sambil pegang tasbih, puter terus, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumiati 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 sumiati, wer, sulis 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 sulis, wer. Sing wedok ya Suciono 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 Suciono, wer 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 wer, Sucianto 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 Sucianto, wer. Ora enek wiridan kok ahong ahong ahong. Apa ya ahong ahong ahong. Jeneng kok ahong. Umpama dike mereke air minur, air minum, air mineral yo gak pantes to Gus. Gak wangun misal ahong water, gak wangun. Coba misalnya Anza water. Ahong. Hong hong. Ini ada orang itu kerjanya di masjid, dia udah nggak ngurusi dunia, nggak mikir duit, nggak mikir apa-apa, sampai viral di kalangan masyarakat waktu itu bahwa dia adalah ahli surga. Itu ada orang yang top, hebat, ahli surga, udah nggak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia, dia hanya fokus akhirat, akhirat dan akhirat. Semua orang nganggap dia ahli surga. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat berkumpul, Nabi mendengar pembicaraan di kalangan sahabat tentang orang itu. Ada orang yang ahli ibadah, hidupnya hanya untuk akhirat, 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 top, hebat, luar biasa, itu orang ahli surga. Rasulullah langsung menyapa, kalian kok nganggap dan mengatakan dia ahli surga? Ya iya ya Rasulullah, karena dia sudah tidak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia. Terus Nabi nanya, dia punya keluarga enggak? Punya. Dia punya istri, dia punya anak. Terus dia kerja apa? Enggak kerja. Terus makannya gimana? Ya nunggu dikasih orang, kalau ada yang ngasih makan, kalau nggak ada yang ngasih ya nggak makan. Nabi langsung berdiri, wajahnya memerah, tanda kalau beliau nggak setuju. Wallahi antum khairum minhu, demi Allah
kalian jauh lebih baik daripada dia. Kalian yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga tapi kalian tidak meninggalkan ibadah, itu jauh lebih baik daripada dia yang hanya akhirat dan akhirat, melupakan dan meninggalkan sama sekali hal-hal dunianya. Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat demi mengejar-ngejar dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang mengupayakan dunia dua-duanya. Yang mengupayakan dua-duanya, ya dunia ya akhirat, ya akhirat ya dunia. Jadi nggak bener orang itu hanya sholat tiap malam Allahu Akbar, entul jadi duli-guli gendut-gendut gelodak gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul jadi duli-guli gendut-gendut gelodak gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul jadi duli-guli gendut-gendut gelodak gobek-gobek. Tapi nggak mau kerja. Coba misalnya ada bapak-bapak itu di masjid tiap hari sholat dzikir itikaf, sholat dzikir itikaf, pulang ke rumah ya diomeli sama istrinya, nggak usah makan nasi, itu menara masjid itu kumploen. Halo ya ndak bener itu. Makanya ibadah itu kalau memang utangmu banyak, kerja keras biar dapat duit bisa nyaur utang, itu pahalanya besar, itu kerja kerasmu. Wong utangnya banyak kok ke masjid silo muter tasbih wer ndak mau kerja. Lunas apa enggak utangnya? Lunas kalau mau nyuri kotak amal tiap hari. Lo pengen punya anak ya jangan hanya doa saja, ya harus ada usaha. Bapak-bapak pengen istrinya hamil, pengen punya anak, lo tiap malam istrinya difatihai tok. Istri udah jebablah lumah-lumah nggak diapa-apain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebul ke wetenge. Besok malam juga gitu. Wah istrinya wis matang-matang. Bapaknya deket Al-Fatihah. Waladolin disebul ke. Bisa hamil apa ndak? Punya anak apa ndak? Ya ndak mungkin lah. Fatihah ya Fatihah Pak, tapi ya sambil dia kereker. Fatihah tok. Loh kalau wilayahnya action ya harus action. Gitu loh. Ada zaman Sayyidina Umar itu, sahabat itu berdoa pengen dapat rezeki, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak. Langsung dijendul kepalanya sama Sayyidina Umar. Innas sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit nggak bakal hujan emas, hujan perak, nggak bakal hujan duit. Nek bahasa sekarang, di langit nggak ada percetakan duit. Andaikan di langit ada percetakan duit, itu yang tanda tangan bukan gubernur BI tapi malaikat Mikail. Kerja kamu kalau pengen dapat duit, dimarahi sama Sayyidina Umar. Gitu loh. Wirid-wirid, doa-doa, tapi kalau waktunya ikhtiar, usaha gitu. Pengen jadi anggota dewan kok keliling kemana-mana, masyarakat diajak sholawat nariyah, nggak mungkin jadi. Kalau urusan itu sholawat nariyah jelas kalah dibanding sholawat rupiah. Betul? Ngono. Sujianto ayem ya Sujianto. Makanya mohon maaf Pak Sujianto, kemarin kalau ada miskomunikasi dengan tim kami, tim penjadwalan. Seharusnya jadwal awal itu di tanggal 26. Itu pun jadwal susulan. Makanya ndak usah rewel. Kalau kemarin rewel, aku nggak mau datang. Ndak diundang Sujianto ya nyari orang lain, wis gitu aja. Kalau nggak mau, ya kalau memang mau ngundang kita ya harus sesuai dengan jadwal kita. Mohon maaf kalau kemarin agak jadwalnya dirubah-rubah, mungkin panitia ya. Ini bukan karena saya yang mencela-mencela, bukan. Saya itu ngikuti tim penjadwalan.
karena kemungkinan dan mohon doanya, sekaligus mohon doanya di tanggal 26 itu kita berangkat haji, insya Allah mohon doanya. Sehingga dengan sangat terpaksa kami memberitahukan untuk jadwal dari beliau ini dimajukan. Awalnya itu kalau bisa dibarengkan di tanggal 12 kemarin, tapi karena nggak bisa ya terus diundur di tanggal ini. Kalau nggak mau ya nyari orang lain, orang penceramah banyak, ngapain nggak harus saya toh. Aku juga nggak minta kok. Lagian jadwal kayak gitu itu kan harusnya itu ya beda dengan yang lain. Nah kalau cuman sama itu ya ngapain tak belain jauh-jauh gitu. Wong yang lain itu nunggunya sampai 2 tahun 3 tahun, nggak usah guyang-guyu. Anyel aku ini minta jadwalnya maksa-maksa. Sama ini Sujianto sama Sulis ini sama ini. Gayane kapelan, seragam. Ya, aku kayak gini itu dengan semua orang, makanya aku cepet akrab kan sama orang-orang yang kayak gini. Tapi udah tak akrabin terus nggak ngasih sesuatu ya kebangetan gitu. Ini lo ndak gampang lo bisa akrab sama aku. Banyak orang yang pengen deket sama aku. Oh no. Jadi saya informasikan juga, mungkin ada kesalahpahaman di antara para jamaah. Loh ini katanya kemarin kok tanggal ini, nyatanya yo jamaah yang datang juga masih segini banyak. Nggak usah khawatir kalau ngundang Abah Hanza. Tuh, dah gitu. Nanti kapan-kapan kalau ngundang itu yang tertib gitu loh. Sesuai nomor urut. Senengane nyelak-nyelak rewel. Ayo ikut aku aja. Ngono ngeyel modele kok. Nah terus gini maksudnya, jadi Islam bukan anti dunia, nggak boleh cari duit kata siapa, ndak. Malah orang Islam itu harus kaya. Duit itu penting apa penting? Penting banget. Tadi aja saudara sama duit aja lebih milih. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Semangatnya ini urusan duit. Loh, orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu malah dianjurkan dan diperintahkan untuk kaya. Buktinya tidak ada ayat Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan kita menerima zakat, itu tidak ada. Jadi kita dibangun mental kita itu mental pemberi, bukan mental peminta. Tidak ada ayat Quran yang artinya hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, terimalah sedekah, jadilah peminta-minta. Tidak ada. Yang ada bayarlah zakat, bersedekahlah, berinfaklah. Lah kalau bisa zakat, sedekah, infak itu namanya miskin apa kaya? Kaya. Ada perintah untuk mengeluarkan zakat, berarti kita disuruh kaya, harus punya nisab. Ada rukun Islam yang namanya ibadah haji dan umroh, berarti kita diperintah untuk jadi orang kaya. Makanya benar, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada meminta. Islam itu nggak pernah mengajarkan atau mendidik umatnya untuk menjadi mental peminta-minta. Umat bermental peminta-minta itu malah dibenci sama Islam. Orang yang nggak mau kerja, sukanya minta-minta pada manusia, itu kelak di akhirat menghadap Allah dalam keadaan miring dan wajahnya berubah jadi tengkorak, habis dagingnya. Itu yang peminta-minta. Orang Islam harus kaya. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni anak-anak yatim siapa? Yang menjalankan ibadah haji siapa? Yang menunaikan umrah siapa? Orang Islam harus kaya, secara ekonomi harus kuat. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini bukan hanya kuat secara fisik, kuat secara ekonomi. Memang orang kaya sama orang miskin itu beda kok. Baunya aja itu udah nggak sama, jalannya lo nggak sama.
Wong sugih iki nek mlaku mantep. Nek wong melarat ki mlakune modele ndegar-ndegar. Duh, maaf ya, sama-sama ke pasar, sama-sama ke mall. Lihat orang berduit sama nggak berduit, beda gayanya. Kalau orang berduit sudah syuting, beli ini. Kalau perlu kasirnya dibeli. Lah kalau orang maaf nggak punya duit, ingu, depipis. Lihat baju begitu tahu bandrolnya kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kaya itu ibadahnya variatif kok. Variatif, ada masjid dibangun kasih, ada pesantren dibangun kasih, ada anak-anak yatim kasih. Nah, kalau orang miskin paling ibadahnya ya tak dongake. Halo, bisa difahami ndak ini? Loh, maaf, saya tidak bermaksud merendahkan orang miskin, ndak. Orang tadi udah saya angkat-angkat ke orang miskin. Tapi kita dianjurkan untuk jadi orang kaya harus kuat secara ekonomi, gitu loh. Bukan berarti Islam anti dunia. Salah orang itu kalau cuman sholat tok ndak mau kerja, bahaya malah. Sholatnya khusyuk, usolli, usol. Kita takbiratul ihram mengangkat tangan, sendak bisa sampai melungker. Allahu Akbar. Koyok paling khusyuk sedunia, Allahu Akbar. Tapi turun dari masjid nyuri sandal. Ada ini orangnya duduk pakai baju warna hitam, zikir mantep, la ilallah. Teriak rajin ikut tahlilan istighosaan, la ilallah. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada. Orangnya pakai jilbab coklat tok, pokoknya agak gemuk orangnya. Sekarang orangnya duduknya miring biar kelihatan langsing. Lah, astaghfirullahaladzim. Tapi juga nggak boleh over. Dunia tok, duit sampai melupakan akhirat, melupakan ibadah. Gini loh, urusan duit, harta itu ibarat, maaf, kita ibarat kita ibarat orang berlayar. Orang berlayar mengarungi samudra. Ya mesti, masa berlayar mengarungi hutan. Orang berlayar yang punya tujuan sampai ke Pantai Harapan memang butuh air untuk perbekalan. Kalau nggak ada air nggak akan bisa sampai tujuan Pantai Harapan yang penuh dengan keindahan. Dia butuh air untuk minum, untuk nyuci, dan untuk kebutuhan-kebutuhan selama perjalanan. Sama, halo, kita menjalani kehidupan punya tujuan, Pantai Harapan yang sangat indah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita butuh duit, kita butuh harta, sebagaimana orang berlayar butuh air. Tapi jangan mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air, akhirnya yang terjadi perahunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Ya jangan karena kita butuh harta, butuh duit, terus hidup kita hanya untuk duit, maka kita akan tenggelam dalam kegelapan duit, tenggelam dalam sesatnya harta. Ngono wes. Loh, kalau udah dikasih amanah berupa harta, gunakan itu sebagai media ibadah. Pak Haji Sucianto sama Bu Hajah Sulis, ya pesan saya cuman itu. Nanti kalau usahanya udah makin berkembang, jangan lupa untuk sebesar-besar kemanfaatan umat. Insya Allah beliau berdua saya tahu seperti itu. Insya Allah. Senenge Insya Allah. Dah, sekarang aku tak bagi-bagi sarung cap. Pokoknya semangga ini mendunia bersama Abah Anza. Ayo, siapa yang bisa nyanyi lagu ngapak?
Aku kan pengen denger orang nyanyi lagu ngapak. Sampean Mas, yang gimbal mau? Ayo naik sini Mas. Tak kasih sarung Mas. Ayo Mas. Ayo Mas sini Mas, tak kasih sarung Mas. Ah, sini. Ayo sini Mas, kasih tepuk tangan untuk Mas Egi ya. Salim dulu. Masya Allah. Minta mic-nya. Ah, boleh Mas. Top. Ayo. Nah, itu yang wireless ya Mas. Coba. Ayo Mas, ucapkan salam dulu ke jamaah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba namanya siapa Mas? Udah pasti paham lah. Ya siapa kok, saya kan belum paham. Nama saya Yudi Gimbal. Yudi. Yeah. Oh, panggilannya Yudi Gimbal. Yeah. Asli dari mana? Asli dari Banyumas saja. Banyumas saja. Kecamatan? Banyumas. Banyumas, Kecamatan Banyumas. Ya, betul. Kok sampai sini ceritanya gimana? Ya karena ngefans saja sama. Aduh, merinding. Gaya ngefan. Mas Yudi, bener. Sama siapa kesini Mas? Sama orang-orang baik juga itu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk grupnya Mas Yudi. Luar biasa. Masih gemeter semua. Mas, kok dengar kalau di sini ada pengajian? Ya ada orang baik juga yang kasih tahu kalau ada Kiai Anwar Zahid ada di Sumjuh. Mulai kenal nama Anwar Zahid itu kapan? Woi, gemeter banget. Ayo Mas, agak sini. Kapan mulai kenal kita kapan? Mulai tahu kita kapan? Sekitar 7 tahun udah kenal. Oh, udah sekitar 7 tahun ya. Dengar di radio. Iya, setiap pagi juga. Terus lihat di YouTube juga. Masya Allah. Ini rambutnya ini udah berapa tahun? Sejak lahir udah ada rambut juga. Maksudnya di model kayak gini loh Mas. Siapa tahu aku bisa nyontoh, bisa niru. Itu loh. Mulai kapan? 13 tahun yang lalu. Masya Allah. Bener gemeter. Kayak kesetrum listrik. Mudah-mudahan kesetrum berkahnya juga. Amin ya Allah. Udah 13 tahun Mas ya. Gemeter banget bener Mas. Masya Allah. Tapi asli kelahiran Banyumas Mas? Asli Banyumas. Kelahiran Banyumas? Alhamdulillah ayah Ibu Banyumas. Kalau bahasa ngapak bisa enggak? Ya banget iso aku. ya banget yang bisa aku. Bukan, tapi keren. Bisa. Bahasa Indonesianya kan keren, udah kayak orang Jakartaan. Memang pernah merantau ke Jakarta? Alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah gutul Jakarta aku. Nyong gutul Jakarta. Oh, Rika gutul Jakarta. Iya, nyong tekan Jakarta. Balik maning. Iya. Nang ngebis, mabok, muntah, balik. Iya, ketara kuwi nyosop bola bali iki. Nggak apa-apa, sekarang udah luar biasa keren Mas Yudinya. Di Jakarta berapa tahun? Di Jakarta 3 hari. Telung dina pakai. Tibake wong edan iki. Ya Allah ya Karim, keren. Seneng saya ketemu sama sampean Mas Yudi. Alhamdulillah, suatu berkah nggo nyong Gus. Gus Pak Kiai. Alhamdulillah. Udah loh, aku dipanggil siapapun oke kok. Aku tuh dipanggil siapapun oke kok Mas Yudi. Alhamdulillah. Gus Ong matur suwun. Alah gayane apa melu-melu. Iya. Guaya. Ini dapat kaos ini dari mana? Alhamdulillah diparingi nang Gus Ahong. Oh, emang ngefans sama Gus Ahong? Ahong mineral loh. Bukan Ahong mineral itu. Ahong water. Ahong solar. Berarti sering ikut sholawatan sama Gus Ahong? Alhamdulillah beberapa kali kesempatan. Iya, ikut. Masya Allah, keren. Top Gus. Dirangkul Gus, makhluk model kayak gini. Top ini, subhanallah. Matur suwun. Nggak, saya pengen denger Mas Yudi sholawatan. Coba. Ayo. Suaranya bagus mesti. Ayo. Apa Biasanya ya? nyanyi kan biasanya. Ya, nyanyi juga ya. Ketoro tukang ngamen. Top Mas, top. Ayo coba. Selawatan oke juga. Ayo coba. Apa Gus? Terserah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Sek. Iki alasane wong ora apal iki. Ayo diulang matan bidawami mulkilahi. Ayo diulang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ada syairnya ndak? Syair Jawa, syair Indonesia misalnya. Tombo ati iku limo perkarane. Sana apa? Maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi. Lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weten ingkang luwe. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Sapa bisa ngelakoni Gusti Allah ngijabahi. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina daimatan idawami mulkilahi. Udah, aplaus. Tepuk tangan untuk Mas Yudi, keren. Udah Mas, sekarang saran, sekedar apa? Saran, nasihat untuk jamaah. Ayo, dikit-dikit, ayo. Ya, pada rajin ngaji pasti berkah. Gitu aja. Ya, top. Iya. Udah sekarang malamnya nggak ada konsep, nggak orang ada konsep aku bingung. Ya sama lah kalau pakai konsep malah nggak asik. Ngapunten nggih sedaya, ngapunten. Mas, tak kasih sarung. Mana sarungnya? Kenal gak sarungnya apaan? Masa sarung tok? Ya. Nanti Pak Ayo pinter ngemes. Ya iyalah nanti gampang, yang lain itu gampang. Tahu nggak sarungnya cap apa?